Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahad Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari biwasilati Sayyidi Syekh Ahmad Sahibul Fatah Arifin radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kita masuk ke hikmah yang kelima di mana Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu menghikmahkan ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun 'ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu pada apa yang telah dijaminkan untukmu dan kurangnya perhatianmu pada apa yang dituntut, yang ditugaskan darimu merupakan tanda kaburnya pandangan batin, butanya mata hati. Jadi ini kajian tasawuf ya Bapak Ibu, kita belajar batin di sini. Artinya yang hendak kita pahami dari kitab Al-Hikam ini adalah pergerakan batin. Jadi Bapak Ibu, batin kita, ruh kita itu sama seperti badan. Ada matanya, bisa melihat batin kita itu. Maka disebut basirah, mata batin. Kalau basar itu mata badan. Jadi di sini kita tidak bicara basar, mata badan, tetapi kita bicara basirah, mata batin. Jadi ijtihaduka fima dumina laka, kesungguhanmu pada apa yang telah dijaminkan Allah untukmu, wa taqsiruka fima tuliba minka, dan kurangnya perhatianmu terhadap apa yang ditugaskan untukmu. Nah, itu batin kita. Batin itu terlalu sibuk beristihad, terlalu sibuk memikirkan apa yang telah dijaminkan Allah. Namun pada saat yang sama batin kita itu lalai, lupa dengan tugasnya, tidak sungguh-sungguh. Apa tugas batin? Zikir kepada Allah. Nah, ini beda ilmu hakikat dengan ilmu syariat. Kalau ilmu syariat ya ada sholat, puasa. Kalau hakikat ya zikir. Batin selalu mengingat Allah. Nah, ini tugas batin kita. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi zikir itu terkoneksi, terhubung dengan batin kita. Zikir di batin itulah yang ditugaskan kepada kita. Jadi istilah mudahnya itu, batin ini terlalu sibuk memikirkan dunia, terlalu sibuk berzikir atau mengingat dunia, terlalu sibuk mencari-cari kebahagiaan duniawi. Padahal semua itu sudah dijaminkan oleh Allah. Duminalaka, telah dijaminkan oleh Allah. Akan tetapi sesuatu yang terpenting dan ini ditugaskan, diperintahkan oleh Allah pada batin kita untuk selalu berzikir dan mengingat Allah, tetapi kita taksir batin itu, kurang perhatian batin kita itu. Maka kondisi batin seperti ini merupakan dalilun ala intimasil basirah, merupakan tanda butanya mata batin kita, kaburnya mata hati kita. Jadi sekali lagi di sini itu bukan perihal badan ya Bapak Ibu. Badan mau sibuk dunia, bekerja duniawi ya silakan saja. Tetapi di sini konsentrasi kita adalah bagaimana kondisi batin kita. Jadi yang menjadi perhatian di sini adalah pergerakan batin, bukan pergerakan badan. Karena ada orang sibuk mencari dunia badannya itu, tetapi batinnya dekat sekali dengan Allah. Batinnya selalu mengingat Allah. Nah, ini tidak buta batin itu walau badannya sibuk duniawi. Tetapi karena batin itu selalu mengingat Allah, dekat dengan Allah, ini merupakan tanda terbukanya mata batin. Namun sebaliknya ada orang bekerja di masjid, tinggal di dalam masjid, pasohahnya oke, jago ngaji, anak pesantren sih ya. Tetapi batinnya melulu melekat pada dunia, pikirannya selalu memikirkan dunia. Bahkan doa-doanya itu kebanyakan duniawi. Nah, keadaan ini walau secara zahir seakan-akan dekat dengan Allah, tetapi karena batinnya menyimpang dari Allah. Nah, ini tanda jauh batin itu dari Allah. Dan ini merupakan dalil ala intimasil basirah, tanda butanya mata batin itu. Maka di dalam sebuah doa dari pamirsa Abah Anom, Allah majal dunya bi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia di telapak tangan kami, jangan letakkan dunia di dalam hati kami.
Jadi dunia itu cukup badan kita. Badan ini silakan sibuk bekerja apa saja, berjuang mencari dunia untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan masyarakat banyak. Silakan saja sibuk badan ini dengan dunia, akan tetapi batin selalu dekat dengan Allah, batin selalu berkesadaran Allah dimanapun dan di kapanpun. Jadi Bapak Ibu, basirah, mata batin itu ada alat ukurnya, yaitu zikir kepada Allah, mengingat Allah. Jadi ini bukan wilayah syariat ya Bapak Ibu, sekali lagi ini wilayah hakikat. Ucapannya berzikir, lidahnya banyak membaca wirid-wirid, perbuatan badannya yang zahir itu ruku, sujud, macam-macam ya. Nah itu perbuatan zahir, ini syariat. Tetapi ketika kita bicara basirah, nah itu batin. Batin yang selalu ingat, batin yang selalu sadar Allah. Inilah batin yang terbuka pandangannya, tidak kabur, tidak juga buta penglihatan batin itu. Apabila batin itu selalu mengingat Allah. Makanya bagi kita ikhwan TKN Suryalaya, alhamdulillah kita sudah memiliki alatnya, tarekatnya untuk membuka pandangan batin kita agar basirah kita itu jadi melek, tidak buta, tidak kabur pandangannya. Nah, di sini pun jangan salah paham Bapak Ibu, terbukanya mata batin. Nah, itu bukan artinya bisa melihat yang gaib-gaib, bisa melihat dimensi lain, macam-macam ya. Bukan ya. Bukan seperti itu maksudnya. Basirah tidak seperti itu. Kenapa? Karena kalau Anda bisa melihat yang gaib-gaib, bisa melihat jin misalnya. Nah, ini kadang-kadang mengerikan. Karena yang bisa melihat jin itu hanya jin, jangan-jangan di dalam dirinya ada jin yang bertengger, yang nempel, sehingga dia bisa melihat jin. Kan di dalam Al-Quran, innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Jin itu bisa melihat kalian, kalian tidak bisa melihat mereka. Jadi kalau kita bisa melihat jin, jangan-jangan ada jin yang bertengger di dalam diri kita. Kan ngeri ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita kaji lebih dalam lagi perihal ini. Jadi terbukanya mata batin itu, bila batin itu hanya mengingat Allah, bila batin itu teguh di dalam zikir hobi, kalau kita ikhwan TKN Suryalaya. Jadi kita latihan duduk diam tawajuh yang lama untuk membuka pandangan batin kita. Ketika kita memiliki konsentrasi yang sangat bagus, pikiran tidak ngablung ngacaprak ngalor ngidul, maka kondisi teguhnya konsentrasi batin ini akan melahirkan ketenangan batin. Nah, itu formula ketenangan batinnya Bapak Ibu. Apa? Apabila konsentrasi kita bagus, melekat teguh pada zikir hobi. Dengan ketenangan batin itu, pandangan batin menjadi jernih, sehingga seakan-akan bisa melihat di dalam gelap. Inilah yang dimaksud terbukanya mata batin. Sehingga ketika mata batin itu terbuka, kita akan bisa melihat fananya dunia ini, timbul tenggelamnya dunia ini. Ada bahagia, ada sedih, kita tidak larut di dalam keduanya, karena bahagia itu akan tenggelam, penderitaan itu akan tenggelam, susah itu pun akan tenggelam, akan berubah, tidak ada yang abadi. Kita bisa melihat kefanaan duniawi ini. Maka dengan kondisi seperti itu, seorang sufi yang terbuka batinnya itu akan semakin teguh lurus di jalan-jalan kebahagiaan yang bersifat spiritual. Jadi meditasi tawajuh dengan alat zikir hobi ini merupakan alat untuk menjernihkan pikiran, alat untuk membersihkan pandangan batin kita. Dengan bersihnya pikiran, dengan beningnya pandangan batin, hidup ini akan menjadi bahagia. Dan semua kekayaan spiritual akan bisa diperoleh dari batin yang seperti ini. Dan di samping itu basirah itu, terbukanya mata batin yang benar. Nah itu kan misi risalah juga. Di dalam surah Yusuf Allah berfirman, qul hazihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku mengajak manusia kepada Allah atas dasar pandangan batin, atas dasar basirah, aku dan juga orang-orang yang bersilsilah di belakangku. Maka alhamdulillah sekali ya Bapak Ibu, bagi kita ikhwan TKN Suryalaya, kita sudah mendapatkan alatnya, yaitu zikir hobi ya Bapak Ibu, sebagai alat untuk menjernihkan pikiran, alat untuk membuka pandangan basirah kita. Insya Allah dengan sering latihan duduk diam tawajuh yang lama, kita akan bisa merasakan langsung apa yang maksud dengan terbukanya mata batin itu, sehingga pandangan batin itu benar-benar terbebaskan dari segala kilesa, ilusi, khurafat dan takhayul yang penuh dengan tipu daya yang seringkali mengganjal jalan kebahagiaan spiritual kita.
Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususnya hadits Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sekandari biwasilati Sayyidi Syekh Ahmad Shahib wa Fattajul Arifin radhiyallahu ta'ala anhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.